Yang mana? Yang mana? Maha, Rafa, Maha. M-A, Maha, Aha, Maha, Esa. Kasihan Rafa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasca viral dan buat heboh dengan video mengajarkan sang buah hati Rafa sila-sila Pancasila dengan begitu semangatnya, Mama Stella yang kerap disapa Tante Lala Manado langsung menjadi selebriti dadakan. Bagaimana tidak, Mama Lala dan Rafa langsung diundang datang ke Jakarta guna tampil di sejumlah acara talk show di beberapa stasiun televisi swasta. Mama Lala sendiri mengaku tak menyangka jika aksinya mengajarkan sang buah hati belajar online di masa pandemi menjadi viral dan berujung rezeki yang tak disangka-sangka. Lantas, benarkah di balik dukungan yang mengalir, Tante Lala juga tak luput dari sasaran bulian para netizen yang tidak setuju dengan caranya mengajar sang buah hati yang dituding sedikit emosi. Iya, saya sebelumnya saya tidak sangka kalau akan bisa seviral ini karena sebelumnya kan Tante Lala hanya berniat untuk mengajarkan online. Pas waktu dia ada penghafalan Pancasila sambil saya live gitu. Di situ Tante Lala tawaran di mana-mana untuk bisa dimintai keterangan untuk wawancara soal viralnya Pancasila ini. Di situ Tante Lala pikir loh kok bisa seviral ini ya, saya nggak sangka gitu. Apalagi saya sudah dapat tawaran untuk ke Jakarta. Kalau dibully alhamdulillah cuma sedikit ya, karena di situ banyak orang-orang di situ banyak yang maksudnya mendukung Tante Lala. Toh cara mengajar Tante Lala yang sempat viral akhirnya berbuah manis karena sang buah hati Rafa akhirnya hafal seluruh sila Pancasila. Dan inilah aksi Rafa saat membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan dan kilat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh pesawat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Rafa ada rasa-rasa kalau mama bentak-bentak? Kalau mama marah-marah, Rafa rasa bagaimana? Coba jelaskan. Ketawa. Dia cuma tertawa. Jadi kalau setiap saya marah dia cuma tertawa. Soalnya kan kalau saya juga marah biar saya marah galak itu kan kelihatan lucu kalau dia. Nggak seperti anak-anak galak kalau dia marah. Kalau dia enggak, dia malah cuma ketawa. Iya. Dia memang memang dia orangnya memang begitu, makanya saya gemes. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan memang memberlakukan belajar daring atau online. Langkah ini diambil guna mencegah munculnya klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolah. Namun di sisi lain, belajar daring atau online justru memantik kesulitan tersendiri bagi orang tua, khususnya ibu-ibu, untuk mengajarkan anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya dialami oleh Tante Lala, tetapi juga nyaris oleh semua ibu-ibu. Tak heran jika Tante Lala pun dianggap mewakili perasaan dan juga problematika ibu-ibu lainnya yang kesulitan saat harus mengajarkan putra-putri mereka belajar online. Ada yang bilang, Tante Lala mewakili ibu-ibu se-Indonesia. Tante Lala mewakili ibu-ibu se-Indonesia. Betapa susahnya mengajarkan anak itu, apalagi di masa-masa pandemi COVID seperti ini, belajar online. Saya di video itu saya cuma fokus sama anak saya gitu, sampai timbul marah saya tapi nggak bisa karena saya pikir ini kan cuma belajar online, jangan sampai saya maksudnya marah. Gaya bicara saya itu watak gitu. Semua yang merasakan hal seperti ini insya Allah cepat terselesaikan, cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Iya, ada sih, anakku belajar online, tapi sekarang justru aku nggak sekolahin lagi karena selama belajar online di semester kemarin dia malah nggak mau belajar di rumah. Jadi kalau menurut saya kurang efektif gitu ya, belajar di online itu. Kayaknya kita berhenti sekolah dulu sampai melihat nanti kondisi
sudah aman dan bisa bersekolah lagi ke sekolah biasa, baru kayaknya kita masukin lagi sekolah. Mamanya yang pusing, sumpah mamanya yang pusing. Jadi gimana ya, plus minus ya. Senangnya sih bisa emang belajar dari rumah gitu. Pokoknya harus sabar, intinya harus sabar ngadepin anak gitu. Terus gitu jangan yang terlalu yang dipaksa banget, yang kayak ayo kamu harus sekolah ya gini-gini, nggak yang kayak gitu. Aku lebih kayak pengennya sih lebih ngasih kebebasan gitu, tapi penyampaiannya juga harus lebih yang mungkin lebih halus kali ya.